Salam perkenalan, selamat pagi, salve. Perkenalkan, nama saya Yosafat, NIM 253091916. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan Batch ketiga tahun 2025 dari LPTK STP KAT Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran akan dilaksanakan di Sekolah SMK Negeri 1 Sanggau dengan materi keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia, mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, kelas 12. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, terima kasih sudah kembali lagi di kelas ini, di kelas agama Katolik. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, mohon berkat Tuhan agar kegiatan pembelajaran kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, semuanya berdiri. Sambil sikap berdoa, kita buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kepada-Mu ya Tuhan atas berkat dan karunia yang boleh kami terima dari tadi malam hingga pagi hari ini. Kami berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan pelajaran kami. Sudi kiranya Tuhan berkati seluruh rangkaian kegiatan pelajaran kami pada pagi hari ini supaya bermanfaat bagi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Terima kasih, silakan duduk. Baik, kita absen terlebih dahulu. Absen Rizky Pratama, Agustin Paraperiska, Aprilianus Jordan, Franciscus Fari, Julita Eva. Kita berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan lagu untuk menyemangati hari kita pada pagi hari ini. Dengan lagu Berbeda Tapi Satu. Terima kasih. Kalau duduk. Anak-anakku semuanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi yang sudah kita lewati, ya, yaitu berhubungan dengan bagaimana
Yesus memperjuangkan nilai-nilai dalam masyarakat, ya. Bagaimana ajaran Yesus dalam Injil dapat memperjuangkan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Apa itu nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat? Nilai apa yang ada dalam masyarakat? Nilai-nilai keadilan, kejujuran, apa lagi? Baik. Sekarang kita akan masuk ke materi yang baru. Tapi sebelum itu saya akan memberikan sebuah pertanyaan dulu. Berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini. Sebenarnya menurut kalian itu apa makna keberagaman bagi diri kalian sendiri? Silakan jawabannya. Makna keberagaman bagi diri kalian sendiri, apa maknanya? Makna keberagaman. Keberagaman itu apa? Berbeda, ya, berbeda tapi tetap satu. Kemudian, apakah keberagaman itu suatu ancaman atau kekayaan? Ancaman atau kekayaan? Ya, keberagaman itu adalah sebuah kekayaan. Dan pertanyaan yang ketiga, sebutkan beberapa suku di Indonesia yang Anda ketahui. Silakan Bapak. Suku apa yang kamu tahu? Suku Dayak, Melayu, ya, kelompok ini Madura, ya, iya, belakangnya suku apa yang kalian tahu yang ada di Indonesia? Ya. Melayu, Madura, dan Tionghoa juga ada. Apalagi yang kita tahu berhubungan dengan suku yang ada tahu ini Indonesia. Ya, Sunda, ya benar. Suku Jawa, Batak, ya. Dan masih banyak lagi suku-suku di Indonesia itu kalau disebutkan ada ratusan ya, sekitar begitulah ya. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini, yaitu adalah keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia, ya. Bahwa memang manusia itu diciptakan dengan beragam latar belakang dan budaya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini? Apa? Kita harus menjaga keberagaman itu, menjadikan keberagaman sebagai satu sarana untuk menjalin rasa toleransi, ya. Tetapi masalahnya beberapa akhir-akhir ini, beberapa rentang waktu ini, kita banyak atau sering mendengar masih terjadi yang namanya kekerasan yang terjadi yang mengatasnamakan agama, suku, ras, ya, yang pernah terjadi di Indonesia. Di Indonesia pernah terjadi namanya konflik antar suku, kemudian konflik antar agama, ya. Nah, jadi banyak orang-orang yang belum memahami apa itu keberagaman, sehingga menganggap keberagaman itu merupakan suatu hal yang bisa dijadikan alat untuk membuat orang lain itu berbeda dengan dirinya. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian atau peserta didik mampu memahami makna keberagaman dalam masyarakat sebagai anugerah Allah, kemudian membangun dialog dan kerjasama antar umat beragama dan berkepercayaan lain, serta berperan dalam pembangunan bangsa Indonesia sebagai perwujudan iman dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Nah, ini harapannya nanti kalau kalian
sudah mempelajari materi ini. Baik, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang keberagaman yang ada di Indonesia, kita akan menyimak video, cuplikan video yang akan disajikan di tampilan ini. Kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Ya. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia. Nah, ini pengetahuan umum ya. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astrotropis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ada 2 musim saja di Indonesia ya. Berbeda dengan negara lain. Kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Ya. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ada berapa, Sobat? Ya, ada 34 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam Iya. dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Danau Toba, siapa pernah ke sana? Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Komodo dari NTT. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Ya, ini kebudayaannya. Bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tarian kencak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas. Bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Wow, luar biasa ya, sampai diakui UNESCO, Bang. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Iya. Baik, terima kasih. Itulah dia tampilan beberapa penjelasan mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi banyak sekali keberagaman itu ya. Jadi
memang Indonesia ini menjadi daya tarik dunia karena di Indonesia terdapat banyak sekali budaya yang beragam. Kita bisa lihat saksikan tadi ya. Bahkan banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, tempat-tempat yang indah yang bisa dikunjungi. Ya. Kemudian juga ada binatang-binatang khas dari daerah-daerah tertentu dan itu harus kita lindungi. Ya. Dari kemajemukan itu, sikap yang harus kita tanamkan dalam pribadi kita adalah apa? Saling menghargai satu sama lain. Ya. Itu sikap yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Ya. Nah, berikutnya kita akan melihat dan di balik keberagaman Indonesia ada masalah rupanya, anak-anak ya, ada masalah di situ. Seperti yang saya katakan di pengantar tadi, bahwa masih banyak terjadi konflik antar suku, konflik antar agama, ya, itu masih terjadi. Bahkan yang menjadi korban itu bukan hanya sedikit orang, tapi banyak orang yang ikut menjadi korban. Nah, mari kita lihat. Silakan kalian buka HP-nya. Nah, nanti di tugas LKPD ini kalian akan membaca sebuah artikel yang akan tersaji di LKPD itu di Canva. Nanti akan kalian melihat di situ, kalian jawab per kelompok. Paham? Nah, ini link untuk tugasnya. Oke, silahkan dibuka masing-masing. Ada? Nah, ini untuk apa? Ini informasi tentang kejadian intoleransi yang terjadi. Nah, untuk mengerjakan tugasnya itu kalian bisa buka link yang baru saya bagikan tadi. Yang lainnya mengerjakan apa? Yang satu ya. Nah, itu. Nah, lewati. Yang lain bisa. Nah, ini dia ya. Nah, yang lainnya membaca itunya, masalahnya untuk kalian di situ menjawab soal-soal yang ada di Canva tersebut, ya. Langsung tulis di situnya. Oke, ada? Nah, itu dia KPD sudah muncul. Nah, kalian jawab di sininya ya. KPD ini nanti tugas ini akan dipresentasikan, ya. Kalian jawab. Jawablah pertanyaan berikut nih. Lagu dari Sabang sampai Merauke itu nanti ya. Yang ini dulu. Ya, sudah. Silakan kalian baca dulu materinya, kemudian kalian jawab yang LKPD ya. Nah, di situ kalian diminta untuk menjawab juga pertanyaan mengenai lagu dari Sabang sampai Merauke. Saya akan putarkan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, lagu ini kalau diperhatikan memiliki makna yang begitu mendalam ya. Jadi oleh sebab itu silakan kalian mencari maknanya di internet ya, apa makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke tersebut. Ya, silakan kalian jawab di situ. Baik, bagi yang sudah nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berpresentasi. Nanti ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi pemateri, ada yang menjadi notulen untuk teman yang akan bertanya. Ya, untuk kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pagi semua. Jadi kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang dirasakan oleh Polda Daerah. Itu dari Sabang sampai ke mau menggambarkan apa? Menggambarkan dua wilayah Indonesia dan keindahan alam kepulauan Malaysia dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur Papua. Sebutkan 3 bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nomor 2, keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman budaya. Mengapa keberagaman perlu dijaga dengan semangat toleransi? Untuk menciptakan persatuan, kedamaian, dan keharmonisan dalam masyarakat. Karena toleransi mencegah perpecahan, memperkuat ikatan sosial. Apa akibatnya jika masyarakat tidak menghargai keberagaman? Akan munculnya konflik sosial, perpecahan bangsa, dan diskriminasi. Tuliskan satu contoh sikap toleransi yang bisa menunjukkan. Menghormati dan menghargai teman berbeda keyakinan. Jawaban kedua, menggambarkan luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke serta semangat persatuan dan kebangsaan di antara keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, keberagaman di Indonesia mencakup banyak aspek, terutama suku bangsa, agama, ras, budaya, dan bahasa dan adat istiadat. Yang ketiga, modal sosial dan kerukunan, kekayaan budaya dan intensitas sosial, cari budaya, wisata dan ekonomi, serta potensi kreativitas dan inovasi. Yang keempat, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kelima, Yesus mengaku dan memiliki rencana keselamatan yang universal untuk semua orang, termasuk orang-orang yang ditinggikan dan dianggap berdosa seperti wanita serta raya. 6. Penerimaan belas kasih dan cinta tanpa memandang suku, status sosial atau latar belakang. 7. Yesus ingin mempersatukan mereka dalam suatu kerajaan dan bangsa yang baru yang bersorak menghadiri. 8. Menegaskan bahwa keberagaman adalah ciptaan Tuhan yang bersatu, disambut dengan kasih, penghormatan dan kesatuan, karena setiap manusia memiliki sahabat yang sama di mata Tuhan, terlepas dari perbedaan suku, budaya, atau latar belakang. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok mereka? Jika ada, tidak ada, silakan ditutup informasinya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk teman-temannya. Silakan ditutup presentasinya. Terima kasih. Iya, silakan duduk. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah sikap Yesus harus menjadi sikap setiap orang Kristiani. Maka perlu diusahakan antara lain sikap yang bersifat mencegah perpecahan. Ya, upaya-upaya konkret untuk membangun kehidupan bersama harus dikembangkan dengan menghapus primordial. Jadi primordial itu kayak artinya mengkotak-kotakan gitu ya. Primordial itu adalah mengkotak-kotakan kita gitu. Kemudian dengan menghapus sekat-sekat dan pengkotak-kotakan masyarakat menurut kelompok-kelompok agama, etis dan lain-lain. Jadi kita harus mengembangkan sikap-sikap yang positif dalam masyarakat. Yang kedua, dalam masyarakat majemuk, setiap orang harus berani menerima perbedaan sebagai rahmat. Jadi perbedaan itu harus kita artikan sebagai rahmat. Harus kita syukuri. Mengapa kita dilahirkan sebagai orang Daya, sebagai orang Jawa, sebagai orang Melayu, itu harus kita syukuri. Gitu ya. Nah, karena apa? Perbedaan dan keanekaragaman adalah keindahan dan merupakan faktor yang memperkaya. Ya, adanya perbedaan itu
memberi kesempatan kita untuk berpartisipasi, menyumbangkan keunikan, kekhususan demi kesejahteraan. Pada saat Yesus datang, bangsa Yahudi sudah dijajah oleh bangsa Romawi, ya, karena mereka lemah dan terpecah belah. Dan ketika Yesus ingin mempersatukan mereka dalam satu kerajaan dan bangsa yang baru, yang bercorak rohani, Yesus mengeluh bahwa betapa sulitnya untuk mempersatukan bangsa ini. Mereka seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Ya, coba kalian perhatikan diri kalian. Bahkan bangsa-bangsa di dunia ini tidak ada yang memiliki kesamaan yang persis sama persis gitu ya. Pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, itu merupakan suatu berkat dan rahmat yang memang mungkin diinginkan oleh Tuhan, ya, ingin oleh Allah, ya. Yang berikutnya, Yesus bahkan berusaha untuk menyapa suku yang dianggap bukan Yahudi lagi, seperti orang-orang Samaria. Nah, bagaimana kita tahu bahwa orang Samaria itu sepertinya disingkirkan, bahkan tidak diakui dalam suku orang Yahudi, begitu ya. Kita tentu masih ingat akan sapaan dialog Yesus dengan wanita Samaria, ya, di sumur Yakub, ya. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang asing, ya, baik dari sisi adat istiadat maupun agamanya, ya. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang asing, ya. Dalam praktek kehidupan sehari-hari pada zaman Yesus antara orang Yahudi dan orang Samaria terjadi permusuhan, ya. Orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria tidak asli Yahudi, ya, tetapi atau setengah kafir, ya. Akibatnya mereka tidak saling menyapa dan selalu ada perasaan curiga. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang terjadi bahwa ada orang-orang tertentu yang menaruh rasa curiga terhadap orang lain. Nah, itu tidak sifat yang tidak baik, ya. Kemudian yang menarik untuk direnungkan adalah kesediaan Yesus untuk menyapa perempuan Samaria dan menerimanya, ya. Dalam perbincangan dengan perempuan Samaria itu, Yesus menuntun perumpamaan sampai pada kesadaran akan iman yang besar, ya. Bagi Yesus siapapun sama, ya. Perempuan Samaria yang berdasarkan suku, ya, agama, golongan dan sebagainya, di mata Tuhan tidak ada orang yang lebih mulia atau lebih tinggi atau lebih rendah. Tuhan memberi kesempatan kepada siapapun untuk bersaudara. Tuhan menyatakan dirinya bukan hanya untuk satu atau golongan, tetapi untuk semua bangsa, ya. Makanya Yesus memperlukan semua orang itu sama, ya. Baik, yang ada kita mulai aja, ya. Siap? Bersedia? Siapa kelompok yang paling tinggi nilainya? Mari kita mulai. 1, 2, 3. Pemenangnya adalah Alicia Keisha, Agustin para Periska, terus Diego Saputra, ya. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan penuh hikmat dan semangat. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pertemuan ini dengan berdoa. Silakan berdiri. Kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan padamu ya Tuhan atas berkat dan karunia dan penyertaan-Mu sepanjang kami pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kami pelajari sungguh dapat bermanfaat bagi peserta didik kami dan bagi kami juga sebagai pendidik. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mengakhiri pembelajaran kami. Sudi kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian kegiatan kami pada hari ini agar terlindung dari segala mara bahaya. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Silakan duduk.